mengembangkan e-bisnis. Faktor yang paling signifikan yang mengubah internet menjadi sebuah fenomena komunikasi global adalah pengembangan dari World Wide Web atau yang kita kenal sebagai WWW. WWW ini memperluas fungsionalitas dari internet dengan memperkenalkan hypertext yang menghubungkan dokumen dijalankan pada server internet. Web adalah percepatan perubahan besar dalam lingkungan bisnis karena semakin banyak perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan model bisnis lama dengan model baru. Penggunaan internet. Permintaan untuk layanan internet telah berkembang dari tahun ke tahun sejak disediakannya sarana untuk umum pada pertengahan tahun 1990. Internet telah memiliki dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial dari banyak masyarakat dan telah menjadi budaya bagi perubahan dalam cara orang berinteraksi, melakukan bisnis, dan mendapatkan informasi. Selanjutnya ada sejarah singkat e-commerce. Yang pertama, pada tahun 1970-an, itu ada inovasi seperti Electronic Funds Transfer atau EFT, yaitu dana dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain, terbatas di kalangan perusahaan besar. Lalu ada Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu media transfer dokumen rutin elektronis. Terjadi perluasan penggunaan termasuk perusahaan manufaktur, retail, dan pelayanan. Selanjutnya ada Interorganizational System atau IOS, yaitu Travel Reservation System dan Stock Trading. Pada tahun 1969, Internet dilahirkan dan riset pemerintah Amerika Serikat. Pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, ilmuwan, dan penelitian akademis. Tahun 1990-an, terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .coms atau internet startup menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai e-learning bermunculan. Lalu, umumnya perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat telah memiliki situs web. Umumnya perusahaan besar di Amerika Serikat telah memiliki portal lengkap. Tahun 1999, fokus IC bergerak dari B2C ke B2B. 2001, terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E, e-commerce, e-government, e-learning, dan m-commerce. IC akan terus berevaluasi. E-bisnis adalah proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan bisnis melakukan proses tersebut pada saluran jaringan pada sebuah media elektronik. E-bisnis merupakan suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-bisnis memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha serta untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. E-bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis. Standar teknis khusus untuk e-bisnis adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah dan masyarakat, atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. E-commerce juga merupakan suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-bisnis. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet, untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha, dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empty vessel. Terkadang, e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. Secara teknik dan definisi, e-commerce merupakan salah satu bagian dari e-bisnis. Hubungan e-commerce dan e-bisnis. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi WWW, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang
dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Yang kedua, kegiatan yang pada dasarnya melibatkan transaksi keuangan diistilahkan dengan e-commerce. Namun, e-bisnis adalah istilah yang lebih luas. Ada banyak hal-hal lain selain menjual. Meski pemasaran termasuk di dalamnya, termasuk pengadaan bahan baku atau barang, pelanggan pendidikan, mencari supplier, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk berjualan secara online adalah e-commerce. Namun, untuk membawa dan mempertahankan pelanggan dan mendidik secara online tentang produk atau pelayanan termasuk e-bisnis. Yang keempat, e-commerce juga telah ditetapkan sebagai proses yang meliputi menarik pelanggan, pemasok, dan mitra eksternal. Sementara e-bisnis meliputi internal, seperti proses produksi, manajemen inventaris, pengembangan produk, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Kegiatan e-bisnis dan e-commerce. Untuk kegiatan e-bisnis, yang pertama itu ada e-marketing dan e-promotion, yang kedua ada e-schedule, yang ketiga ada e-tailing atau bisnis retail online, yang keempat itu ada e-product, yang kelima ada e-commerce, yang keenam ada e-payment, yang ketujuh ada e-service, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan e-commerce itu ada yang pertama ada promosi secara online, yang kedua perdagangan online, yang ketiga transaksi online, yang keempat belanja online, yang kelima ada internet banking, yang keenam ada TV interaksi, yang ketujuh ada email. Selanjutnya ada model e-bisnis. Pada dasarnya dilihat dari jenisnya. E-bisnis dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada business to business dan yang kedua ada business to customer. Prinsip pembagian ini dilandasi pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi perdagangan dua arah. Model e-bisnis. Ada 7 model e-bisnis. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to customer, yang ketiga ada customer to business, yang keempat ada customer to customer, yang kelima ada business to government, yang keenam ada government to customer, dan yang ketujuh ada government to government. Model e-bisnis B2B atau business to business. Perantara elektronik atau website untuk interaksi antara perusahaan-perusahaan penyedia barang atau jasa secara online. Beberapa perusahaan yang saling bertransaksi melalui suatu platform teknologi yang berseragam. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Keuntungannya, yang pertama, itu menghemat biaya pemasaran, biaya operasional, dan modal awal. Yang kedua, ada automatisasi. Yang ketiga, statistik barang lebih efisien, yaitu menjaga stok barang. Dan yang keempat, memasarkan produk lebih cepat. Model e-bisnis B2C, perantara elektronik untuk interaksi jual beli barang atau jasa secara online dari perusahaan kepada konsumen. Informasi, servis, dan mekanisme diberikan dan disesuaikan untuk digunakan kelayakan ramai. Customer menjelajahi e-katalog untuk mengetahui harga dan info produk. Bedanya antara B2B dan B2C yaitu pelanggannya, di mana B2B itu bisnis dan B2C itu kebanyakan individual. Yang kedua, interaksi dalam B2B itu lebih kompleks dibanding B2C. Dan yang ketiga, B2C tidak memerlukan negosiasi dan integrasi dengan sistem lainnya. Keuntungan bisnis to customer menghemat ongkos distribusi barang, biaya operasional, kesempatan bisnis yang baru, dan mengetahui antusiasme konsumen. Keuntungan B2C, convenience atau kenyamanan, kemudahan akses, informasi yang beragam, membandingkan, dan memilih. Selanjutnya ada model e-bisnis C2B, yaitu sarana elektronik untuk mengadakan interaksi pelanggan atau customer dan pelaku bisnis. Contoh platform C2B yakni instafoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya.
Selanjutnya ada model e-business C2C, yaitu sarana elektronik untuk interaksi pelanggan ke pelanggan. Contohnya ada lelang online, ruang iklan online, komunitas online seperti new group dan chatroom. Model e-business B2G adalah hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemerintah. Sistem ini biayanya relatif murah karena hanya membutuhkan email, namun transaksinya tinggi. Salah satu contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah.